Shalom saudaraku. Saudara, kita sekarang ini sedang membahas 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Dan kalau dikatakan akan menonjol, artinya menjelang akhir zaman akan semakin banyak orang yang akan memiliki sifat buruk yang sedang kami beritakan ini, saudara. Sudah ada 10 sifat buruk yang kami upload, saudaraku. Yang pertama adalah mencintai dirinya sendiri, yang kedua menjadi hamba uang, yang ketiga membual, yang keempat menyombongkan diri, yang kelima pemfitnah, yang keenam berontak terhadap orang tua, yang ketujuh tidak tahu berterima kasih, yang kedelapan tidak mempedulikan agama, yang kesembilan tidak tahu mengasihi, dan yang kesepuluh tidak mau berdamai. Nah, kami sangat berharap saudara dapat mengikuti keseluruhan 18 sifat buruk ini. Agar supaya saudara, kalau ciri-ciri yang kami utarakan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini terdapat di dalam diri kita, maka kita dapat segera bertobat, saudara. Karena orang yang memiliki sifat buruk ini umumnya tidak menyadari, dan kalaupun menyadari, tidak tergerak untuk segera melakukan perbaikan, saudara. Karena apa? Sudah terlanjur menikmati. Dia menjadi puas kalau dia melakukan sifat buruk tersebut. Nah, sekarang ini datang firman Tuhan yang menegur secara langsung kepada saudara. Jadi seharusnya dengan teguran langsung dari firman Tuhan ini, saudara akan lebih mudah untuk bertobat. Seharusnya begitu. Ya, kalau selama ini mungkin sudah ada teman-teman, keluarga yang menegur saudara oleh karena sifat buruk yang saudara miliki itu, tetapi saudara keras kepala, keras hati, maka sekarang firman Tuhan datang kepada saudara, mengingatkan kepada saudara bahwa percayalah, setiap orang yang memiliki sifat buruk yang kami sampaikan pada video kami, yaitu 18 sifat buruk ini, tidak akan pernah tinggal di dalam kerajaan surga. Ini adalah suatu kepastian. Karena tidaklah mungkin orang dengan sifat buruk ini akan tinggal bersama-sama Tuhan dan umat Tuhan lainnya yang diterima dalam kerajaan surga. Ya, sifat buruk ini pasti menjadi kekacauan di dalam surga. Nah, sekarang kita lanjutkan, saudara. Sifat yang ke-11 yaitu suka menjelekkan orang. Nah, suka menjelekkan orang ini bukan berarti ada orang yang menjelek-jelekkan wajah orang. Ya, ini bukan soal fisik, saudara. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ada orang dengan sifat suka menjelekkan orang ini. Dia tidak betah kalau tidak mengucapkan sesuatu itu yang merugikan keberadaan seseorang, saudara. Ya, dia bisa mengatakan secara langsung, ya kan? Tapi juga bisa dari batinnya, saudara. Tidak mengucapkan, tapi dari perasaannya dia bisa mengatakan itu atau mengklaim bahwa si Anu ini orangnya nggak tulus ya dengan saya. Ya, dia cuma pura-pura. Itu di dalam hati dia bisa begitu. Dia mendeskripsikan sesuatu yang jelek mengenai seseorang. Ya kan? Lalu oleh karena deskripsi itu, sikap dia menjadi berubah terhadap orang itu. Padahal apa yang dia deskripsikan itu di dalam batin dia tidaklah sama dengan kenyataannya. Nah, ini yang disebut menjelekkan, saudaraku. Ya, selalu ada pikiran negatif untuk membuat seseorang itu terlihat tidak baik, saudara. Ya, ini memang mirip-mirip dengan fitnah, saudara. Ya, tetapi perbedaannya sangat besar, ya, yaitu kalau fitnah, motivasinya itu adalah membuat seseorang dimusuhi atau dibenci oleh banyak orang. Ya, dengan cara dia menyebarluaskan sesuatu yang negatif terkait diri seseorang. Jadi tujuannya adalah dimusuhi atau dibenci oleh banyak orang. Tapi kalau menjelekkan orang, saudara, menjelekkan orang ini skopnya atau lingkupnya lebih kecil, ya. Mungkin cuma di antara teman, ya. Mungkin hanya untuk beberapa orang saja, saudara. Tetapi dampaknya sama buruknya, saudara. Ya, karena seseorang yang mendapatkan perlakuan jelek, yaitu dijelek-jelekkan gitu, saudara, itu bisa menimbulkan dia mempunyai rendah diri. Dia bisa patah semangat. Dia bisa kehilangan kepercayaan diri, saudara. Dan ini sangat berbahaya untuk masa depan seseorang.
Nah, kalau kita bicara mengenai suka menjelekkan orang, ini tidak ada batasan, saudara. Bisa terjadi dimanapun. Ya, bisa di dalam rumah tangga, bisa di gereja, bisa di kantor, di mana saja, saudaraku. Ya, sifat suka menjelekkan ini. Nah, kalau saya baca di dalam King James Version, di sana menggunakan kata false accuser, saudara. False accuser ini artinya penuduh palsu. Jadi ini saling melengkapi ya, saudara, bukan perbedaan terjemahan, bukan. Jadi saling melengkapi. Suka menjelekkan orang, suka memberi tuduhan palsu. Ya, orang itu tidak melakukan apa-apa, tetapi si orang yang memiliki sifat suka menjelekkan ini selalu aja punya cara, saudara, untuk mengucapkan sesuatu yang kemudian membuat si orang tersebut, ya, yang tidak sedang ngapa-ngapain, itu tahu-tahu sudah menjadi omongan jelek, ya kan? Entah dari fisika dia, entah dari sifatkah dia. Tujuannya memang hanya supaya orang ini kelihatan tidak bagus, ya, kelihatan jelek, saudara. Ya, orang ini sangat pintar sekali untuk melihat sisi-sisi kehidupan orang, dan itu dieksploitasi di dalam ucapan secara negatif, atau seperti saya katakan tadi, bisa di dalam batin saja, saudara. Ya, ngerasanin kalau orang Jawa bilang. Ya, jadi dia hanya mendeskripsikan di dalam batin dia bahwa si Anu tuh begini, si Anu tuh begitu. Dan oleh karena deskripsi itu, dia lalu membuat sikap, ya, berdasarkan deskripsi yang dia buat itu, padahal itu adalah tidak sesuai dengan fakta. Jadi suka menjelekkan orang ini termasuk salah satu sifat buruk yang akan semakin menonjol menjelang akhir zaman, saudara. Itulah pentingnya kita itu mendengarkan pemberitaan firman Tuhan mengenai 18 sifat buruk ini, karena kami menyampaikan ciri-cirinya, saudara. Jangan-jangan ciri-cirinya ada di dalam diri kita. Nah, kalau ada di dalam diri kita, segeralah bertobat, saudara. Karena di dalam sorga tidak mungkin akan menerima seseorang dengan sifat buruk ini. Ya, saudara. Nah, kami berharap pemberitaan firman Tuhan kami yang singkat ini memberkati saudara dan menginsafkan saudara, ya, menyadarkan saudara, menginsafkan saudara. Ya, kalau terdapat ciri-ciri ini, segera bertobat, saudara. Ya, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, saudara. Ya, harus berubah. Berdoa minta kepada Roh Kudus, pasti engkau akan dimampukan. Yang penting niatmu benar, niatmu ingin berubah, ya, ingin bertobat dari sikap atau sifat buruk tersebut. Baik, saudaraku, kita akan berjumpa pada sifat buruk yang ke-12 pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.